Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Putra Rusmanjaya, mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 6B. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi Ibu Winda Setia, MSc, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori kinetik gas. Oke, kita mulai saja. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu mengenai persamaan keadaan gas ideal. Dengan pembagian materi dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum Boyle, kedua hukum Charles, ketiga hukum Gay-Lussac, dan yang keempat hukum Boyle-Gay-Lussac. Keempat hukum ini merupakan hukum gas ideal dan termasuk dalam persamaan keadaan gas ideal. Next. Oke. KI, KD, dan IPK. KI 3 itu berhubungan dengan pengetahuan, di mana memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Next. Selanjutnya, KI 4 itu berhubungan dengan keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, kalau untuk yang KI 3 itu pengetahuan, KI 4 keterampilan, nah untuk yang KI 1, KI 2-nya nggak saya masukkan, itu KI 1 berhubungan dengan spiritual dan agama, dan untuk yang KI 2 itu berhubungan dengan sikap dan sosial. Oke, next. Selanjutnya adalah KD. Nah, kompetensi dasar ini saya ambil dari Permendikbud yang terbaru yang 2018, di mana di situ tertulis KD 3.6 menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruangan tertutup. KD 4.6 menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna bisnisnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator yang hendak dicapai oleh siswa yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, itu yang pertama, menjelaskan pengaruh keadaan gas ideal pada ruang tertutup. Yang kedua, menganalisis hukum-hukum yang berkaitan dengan persamaan keadaan gas ideal. Dan yang terakhir, menyajikan penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan persamaan keadaan gas ideal. Oke, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama. Dia ada siapa? Ya betul, dia adalah Robert Boyle yang mengumpulkan tentang hukum Boyle. Tapi sebelum kita membahas ke sana, kita ketahui dulu bahwa pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, ya, di hukum gas ideal ini kita akan mempelajari tentang ini, persamaan keadaannya yang dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, kita ketahui tadi hukum gas ideal itu yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle dia mengatakan bahwa jika suhu suatu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Secara matematis itu dirumuskan P sama dengan konstan, P1 P1 sama dengan P2 P2. Nah, jadi hasil kali antara tekanan dan volume itu adalah konstan. Jadi tekanan 1 dikali dengan volume 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Nah, untuk penerapannya, contohnya itu bisa juga dalam kehidupan sehari-hari itu ada balon udara. Nah, jadi di sana itu volumenya itu akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Ketika volumenya besar, maka tekanannya akan kecil. Sedangkan ketika tekanannya itu besar, volumenya akan kecil. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi grafiknya itu berbanding terbalik ya. Jadi hubungan antara grafik P tekanan terhadap volume itu adalah berbanding terbalik. Artinya grafiknya dia menurun seperti ini. Sehingga nanti suhu yang 3 itu akan lebih besar dibandingkan suhu yang kedua, dan
suhu yang satu itu lebih besar daripada suhu yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah Jacques Charles. Ya, Jacques Charles. Ia mengemukakan hukum Charles di mana ia mengatakan jika tekanan suhu suatu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, kita tuliskan persamaannya P per T dengan konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi, di sini adalah kesebandingan antara volume dan suhu mutlaknya. Nah, ini penerapannya. Nah, tekanan awal dia konstan. Ketika suhunya dinaikkan, ini awalnya kan T inersial ya, T awal. Dengan P inersial, P awal, volume awal. Ketika dinaikkan suhunya, nih ini tuh ada api ya, dia berarti punya kalor dan suhunya itu tinggi karena dia mempunyai suhu yang lebih tinggi ketika apinya menyala. Nah, maka volume gas akan meningkat. Nah, di sini meningkat, ya, volume yang asalnya segini, nih berubah jadi segini. Jadi dia volumenya meningkat, volume gasnya ketika suhunya dinaikkan dari TI ke TF. Misalnya dari suhu 20 derajat naik jadi 60 derajat, maka volumenya juga akan ikut meningkat. Nah, untuk grafiknya itu jelas dijabarkan sebagai berikut. Nah, jadi di sini adalah grafik kesebandingan linear antara hubungan grafik P terhadap T, yaitu berbanding lurus. Jadi ketika volumenya itu besar, maka suhu mutlaknya juga akan besar. Ketika volumenya itu kecil, maka suhu mutlaknya juga akan kecil. Next. Oke. Nah, ini adalah siapa coba? Ya, betul. Ini adalah Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, ia menguatkan tentang hukum Gay-Lussac, di mana ia mengatakan bahwa jika volume suatu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Secara matematis dirumuskan P per T sama dengan konstan. Jadi kesebandingan antara tekanan dan suhu mutlaknya. Oke, jadi nanti tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini contohnya penerapannya. Ini awalnya keduanya volumenya konstan ya. Ketika suhunya dinaikkan, nah di sini ketika suhunya dia dinaikkan, di sini awalnya enggak ya. Nah, di sini lalu dia menaikkan suhunya. Nah, di sini tekanan gasnya akan meningkat, lihat. Perhatikan di gambar ini penerapan dari hukum Gay-Lussac. Awalnya tekanan dia kecil yang ditandai dengan panah ini ya, tanda panah ini. Awalnya dia kecil tekanannya. Ketika dia suhunya dinaikkan, tekanan ini akan menjadi lebih besar. Nah, di sini kita dapat membuatnya ke dalam bentuk grafik. Nah, jadi di sini adalah grafik kesebandingan linear antara tekanan dan suhunya. Ketika tekanannya itu besar, maka suhu mutlaknya juga akan besar. Ketika tekanannya kecil, maka suhu mutlaknya juga akan kecil. Lanjut. Yang terakhir, ini adalah hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana ia merupakan penggabungan antara hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume, nih, hasil kali antara tekanan dengan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Ini berarti ini adalah pada sejumlah partikel mol gas. Ini adalah konstan karena dia tetap berarti dia konstan. Maka di sini bisa kita tuliskan P1 dikali P1 sama per T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2. Oke, seperti itu. Oke, karena tadi kita telah memahami mengenai hukum gas ideal, kita akan lakukan penerapannya dalam contoh soal. Next, contoh yang pertama. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 4 kali volume awal. P sama dengan volume awal, T sama dengan suhu awal. Suhu gas berubah menjadi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan hukum Boyle, di mana kesebandingan antara volume dan suhu mutlaknya adalah konstan. Oke. Nah, untuk penerapannya ini sama seperti penerapan di hukum Boyle itu ada balon udara ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum Boyle itu adalah balon udara yang artinya P per T sama dengan konstan. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kita ketahui bahwa P1-nya itu, P1-nya itu dia adalah P volume awalnya, sedangkan untuk yang P2-nya itu adalah 4
4 kali volume awal, maka di sini tulisnya 4pi. Nah, di sini T1, T2. Nah, pi 4pi, maka di sini bisa kita tulis juga 1 dan 4 kali 1 4. Di sini kita dapat kali silang ya, seperti biasa. T2 dikali 1 T2, 4 kali 1 4 dikali T1 4 T1, sehingga suhu gasnya itu berubah menjadi 4 kali suhu semula. Nah, jadi kita ketahui bahwa pada akhirnya suhu gas itu akan berubah menjadi 4 kali suhu semula. Lanjut, soal yang terakhir. Contoh soal yang kedua, sulfur dioksida SO2 kan, merupakan gas yang menjadi penyebab hujan asam. Penerapannya salah satu penerapan hukum gas ideal itu termasuk ke penyebab hukum asam ya. Nah, pada pembuangan asap kendaraan ditemukan 2,06 liter gas SO2 ditemukan dalam tekanan 5,6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jika tekanan berubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 4 Pascal pada temperatur konstan, tentukan berapa volume gas SO2 sekarang. Untuk menjawab soal fisika, kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Maka di sini penyelesaian diketahui, kita tuliskan tekanan awalnya berapa. Tekanan awalnya ini 5,6 kali 10 pangkat 3 Pascal, terus yang volume awalnya itu adalah ini 2,06 liter, dan tekanan keduanya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Lalu di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan berapa volume gas SO2 sekarang. Jadi yang ditanyakan adalah P2-nya berapa ya? P2-nya sama dengan ini yang ditanyakan. Lalu kita jawab. Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa salah satu penerapan hukum Boyle itu ada pada SO2 yang merupakan gas yang menjadi penyebab hujan asam, maka di sini kita pakai menggunakan hukum gas ideal mengenai hukum Boyle. Ya, karena soal di atas itu berkaitan dengan hukum Boyle, sehingga karena hasil kali antara tekanan dengan volume adalah konstan, maka P1 kali P1 sama dengan P2 dikali P2, sehingga dapat kita tuliskan, masukkan saja. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya bisa saja langsung memasukkan angkanya, tapi biar lebih memudahkan saya tulis seperti ini ya. Yang karena yang ditanyakannya P2, maka P1 dikali P1 dibagi dengan P2. Nah, lalu kita masukkan saja ini ke sini. P1-nya berapa? P1 kan tadi 5,6 kali 10 3 Pascal. Terus P1-nya 2,6 liter. Terus yang P2-nya masukin ke sini 1,5 kali 10 4 Pascal. Lalu di sini kita ketahui hasil akhirnya setelah kita kali terus kita bagi, itu hasil akhirnya P2 sama dengan 0,77 liter. Maka jika tekanan berubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 4 Pascal pada temperatur konstan, besar volume gas SO2 sekarang adalah 0,77 liter. Oke, semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.